Dipilih ini bukannya minta maaf tapi malah menyalahkan rakyat yang mengkritiknya hingga dipermalukan oleh wanita jenius ini. DPR dengan rakyat jelata atau pekerja UMR. Itu kan perbandingan yang tidak setara. Anggota DPR, gila hormat dan nggak tahu diri ini merasa tersinggung disamakan dengan buruh, tukang becak, dan rakyat berpenghasilan UMR. Udah gila perwakilan rakyat satu itu. Ketika DPR membandingkan rakyat jelata yang katakan tukang becak atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000 sudah 80 juta. Seperti misalnya Anda membandingkan gaji jenderal dengan prajurit, ya nggak bisa sama dong. Anda membandingkan gaji menteri dengan cleaning service, nggak sama dong gaji. Ini bukan soal status ya, soal gaji, oke? Nah, saya bilang itu sesat logika. Jadi kan kita kalau membandingkan sesuatu harus apple to apple, harus yang setara. Ketika Anda membandingkan gaji DPR, kan nggak mungkin Anda bandingkan sama tukang becak, sama buruh dengan UMR. Ini bicara gaji ya, bukan status nih, biar clear kita. Nah, kalau membandingkan gaji DPR sebagai pejabat dari lembaga tinggi negara, bandingkan dong dengan siapa? Pejabat dari lembaga tinggi negara lainnya. Misalnya lu bandingkan dengan menteri, lu bandingkan dengan misalnya dengan Kapolri, dengan Dirjen, kan gitu nih. Anda bandingkan dengan deputi lembaga negara misalnya. Masa dibandingkan sama kerja UMR? Jadi kalau ada yang bilang saya seolah-olah DPR itu tidak setara dengan rakyat, itu pikiran bodoh. Karena esensinya di talk show itu bicara soal gaji, gitu loh, bukan soal status, paham ya? Jadi budget bayaran saya diamin, biarinlah kalian dapat makan ya. Udah gitu nggak bisa menjelaskan apa rasionalnya dia berhak untuk dibayar jauh lebih besar dibandingin tukang becak, buruh, dan rakyat gaji UMR. Udah jelas-jelas kita semua pekerja di Indonesia adalah tulang punggung dari anggaran pemerintah. Dia bayar pajak aja enggak. Jadi siapa yang sebenarnya mengemban tugas negara di sini? Dia bilang gaji saya 80 juta sebelum join DPR. Kecil amat Pak, gaji cuma 80 juta. Ketahuan sih, pantesan ngomongnya nggak nyambung. Kalau memang dibilang gaji dari DPR itu rendah, ngapain join DPR? Kita juga nggak pengen punya perwakilan yang arogan, nggak punya logika, ngomongnya nggak nyambung, emosi lagi nih orang, bener-bener gila hormatnya udah nggak ada obat. Dia minta dibandingin, harusnya bandingin gaji saya bukan dengan rakyat, tapi bandingkan gaji saya dengan petugas BUMN katanya. Mau dibandingin sama BUMN yang rugi triliunan setiap tahun itu, yang di dalamnya korup dan gak becus manajemen perusahaan-perusahaan milik negara. Pak, kalau mau banding-bandingin sama yang lebih bagus, bukan sama yang lebih jelek. Ini aja udah jelas banget mentalitasnya. Dia join ke situ untuk memperkaya dirinya. Gak ada di situ dia bahas mengenai kesejahteraan rakyat. Gak ada di percakapan itu dia bahas tentang kontribusinya terhadap rakyat. Ngomongin gaji terdepan, ngomongin hasil kerja. Loyo. Kalau bandingin sama yang bagus, bandingin tuh sama pemerintah Swedia, pemerintah Skandinavia, nggak dapat tunjangan rumah, nggak dapat tunjangan mobil, gajinya juga sama aja dapat pegawai-pegawai yang lain. Kenapa? Karena mereka mewakili masyarakat. Dan apa hasil kerjanya? Negara-negara Skandinavia adalah negara-negara paling makmur di dunia, paling bahagia, dan paling rendah korupsinya. Karena mindsetnya benar, bukan mindset gila hormat seperti situ.